Tidak ada fitnah selama Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Selama menjabat sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang mampu mengendalikan diri dan hatinya. Beliau memiliki kemuliaan untuk mengekang dirinya dari menuruti hawa nafsu. Salah satu petunjuk yang menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab adalah pada masa kampanye militer di Romawi, Syria. Saat itu, beliau melakukan keputusan yang sangat kontroversial dan di luar dugaan semua orang. Pada saat genting dan menentukan, beliau melengsarkan Khalid bin Walid dari puncak komando pasukan di seluruh Syria. Jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima perang dialihkan ke Abu Ubaidah. Sebagai panglima perang, Khalid bin Walid mencapai puncak ketenarannya pada masa kampanye militer Syria. Sebelumnya, Khalid tidak terkalahkan dalam kampanye militer di Persia. Di bawah komandonya, pasukan Muslim berhasil mengiris Persia bagian barat, menciptakan wilayah pemisah antara kekuasaan Sasanid dengan Romawi. Kesuksesan itu berlanjut ketika Khalifah Abu Bakar memindahkannya ke front Syria. Pasukan Muslim yang sebelum kedatangannya mengalami kebuntuan, mulai berhasil menjatuhkan kota demi kota. Hingga kemudian, Romawi dipaksa mengeluarkan seluruh potensi militernya dalam pertempuran di Yarmouk. Dan pada pertempuran itulah, surat pengalihan posisi panglima perang datang. Keputusan Amirul Mukminin memberhentikan Khalid bukanlah karena kebencian atau karena rasa iri hati. Amirul Mukminin hanya khawatir bahwa tidak terkalahkan di medan tempur akan membuat Khalid dan pasukannya menjadi besar hati. Keputusan Amirul Mukminin itu diterima dengan lapang dada oleh Khalid bin Walid. Ketika membaca surat dari Amirul Mukminin, beliau berkata, "Aku mendengar dan patuh terhadap perintah Amirul Mukminin." Saat itu, ada seorang prajurit yang memperingatkan bahwa akan ada fitnah dengan terjadinya peralihan jabatan panglima perang. Menyikapi hal itu, Khalid berkata, "Tidak ada fitnah yang akan muncul selama Umar menjadi Amirul Mukminin." Kisah pemberhentian panglima perang ini menunjukkan ketaatan seorang Khalid bin Walid terhadap perintah Amirul Mukminin. Beliau dengan kerendahan hati bersedia turun jabatan dan harus berada di bawah komando bekas anak buahnya. Sikap ini hampir tidak dimiliki oleh para panglima perang manapun dalam sejarah peradaban umat manusia. Dan secara tidak langsung, sikap ini juga menunjukkan pengaruh Umar bin Khattab yang disegani sebagai Amirul Mukminin. Kemuliaan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin juga terlihat dalam upayanya memenuhi kebutuhan rakyat. Kebiasaan Amirul Mukminin ketika selesai sholat berjamaah adalah berkumpul dengan rakyat. Beliau berbincang-bincang dengan rakyatnya untuk mengetahui sekiranya ada di antara mereka yang memiliki keluhan atau kebutuhan kepada negara. Pada suatu ketika, Amirul Mukminin langsung pulang setelah selesai sholat jamaah. Ibnu Abbas yang melihatnya pun mendatangi rumah Amirul Mukminin. Beliau bertemu pembantu Amirul Mukminin yang bernama Yarfa. Ibnu Abbas pun bertanya kepadanya, "Wahai Yarfa, apakah Amirul Mukminin sakit?" Yarfa menjawab, "Tidak, wahai Ibnu Abbas." Pada waktu yang bersamaan, datanglah Utsman bin Affan. Yarfa pun bergegas masuk dan namun segera keluar lagi. Kepada Ibnu Abbas dan Utsman bin Affan, Yarfa berkata, "Berdirilah wahai Utsman, berdirilah wahai Ibnu Abbas. Saat aku masuk untuk memberitahu Amirul Mukminin tentang kedatangan kalian, aku melihat beliau sedang menangisi tumpukan harta yang ada di depannya." Tidak lama kemudian, Amirul Mukminin keluar dari rumah dan berkata kepada Utsman dan Ibnu Abbas, "Menurutku, di Madinah ini tidak ada suku yang jumlahnya melebihi jumlah suku kalian berdua. Maka, ambillah seluruh harta ini dan bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika masih ada sisa, maka kembalikanlah." Abbas kemudian berkata, "Lantas, jika harta ini kurang, apakah kami yang harus menanggung kekurangannya?" Amirul Mukminin menjawab, "Ini adalah tabiat ular. Di manakah dia saat Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang berjuang?" Abbas berkata, "Sekiranya Allah memberikan jalan rezeki yang lainnya?" Amirul Mukminin menjawab, "Rezeki seperti apa?" Abbas berkata, "Rezeki yang bisa untuk makan dan memberi makan." Amirul Mukminin pun berkata, "Maka menangislah. Sungguh, aku sangat ingin keluar supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakatku." Pada kesempatan lainnya, Madinah mendapatkan harta fai berupa beberapa ekor unta. Amirul Mukminin memerintahkan menyembelih unta-unta itu dan membagikan dagingnya kepada istri-istri Rasulullah.
Daging unta yang masih tersisa kemudian dibagikan lagi kepada rakyat, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Abbas yang saat itu bersama Amirul Mukminin berkata, Wahai Amirul Mukminin, jika sekiranya engkau tidak melakukan apa yang telah engkau lakukan barusan, tentunya sekarang kita bisa makan bersama sambil berbincang-bincang. Amirul Mukminin pun menjawab, Aku tidak akan melakukan hal demikian jika dua sahabatku, Rasulullah dan Abu Bakar juga tidak melakukannya. Jika aku melakukan hal yang berseberangan dengan mereka, sama saja aku telah menempuh jalan yang bukan mereka tempuh. Kisah kemuliaan Amirul Mukminin juga terlihat ketika beliau menggunakan jasa para mantan budak yang telah dibebaskannya untuk menjaga perbatasan. Kepada mereka, Amirul Mukminin berpesan, Wahai saudara-saudaraku, janganlah berbuat zolim. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena doa orang yang terzolimi itu mustajab. Dan mendekatlah kepada Allah di sebagian malam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dikenal sangat memperhatikan nasib para budak. Beliau sebisa mungkin membantu para budak untuk mendapatkan kebebasannya. Suatu ketika, Sirin, seorang budak milik Anas bin Malik, meminta kemerdekaan dengan cara penebusan menggunakan uang atau yang dikenal sebagai mukatab. Saat itu, Sirin memiliki cukup uang untuk memerdekakan dirinya. Namun, permintaan itu ditolak oleh Anas bin Malik. Sirin pun mengadukan masalah ini kepada Amirul Mukminin. Aduan itu disikapi oleh Amirul Mukminin dengan berkata kepada Anas bin Malik, Merdekakanlah dia dengan cara mukatab. Namun, Anas bin Malik tetap enggan melakukannya. Hingga kemudian, Amirul Mukminin memukul Anas dengan tongkat, sembari mengutip surah An-Nur ayat ke-33. Budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Anas bin Malik kemudian memberikan kemerdekaan kepada Sirin dengan cara mukatab, atau penebusan dengan uang. Selama menjabat sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab tidak membiarkan orang-orang berbuat lancang kepada masyarakat, meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi. Pada saat mengunjungi Mekkah, Amirul Mukminin mendapatkan pengaduan dari seorang penduduk. Wahai Amirul Mukminin, sungguh Abu Sufyan sedang membangun rumah dan menutup saluran air kami, dan itu bisa merubuhkan rumah kami. Pada saat yang sama, para pekerja Abu Sufyan sedang memasang batu-batu menutupi aliran air. Amirul Mukminin memerintahkan Abu Sufyan memindahkan batu-batu yang menutup saluran air, dan perintah itu dipatuhi. Di lain kesempatan, seseorang bernama Uyainah bin Hishan datang berkunjung ke rumah Amirul Mukminin. Saat itu, Amirul Mukminin sedang bersama Malik bin Abi Zufar, yang merupakan seorang fuqara atau kaum miskin dalam masyarakat Muslim. Melihat adanya Malik bin Abi Zufar, Uyainah berkata, Orang yang dahulu dikenal lemah, sekarang telah menjadi kuat. Yang dahulu hina, sekarang menjadi mulia. Mendengar perkataan Uyainah, Malik menjawab, Apakah kamu merasa besar hati dari kami, sehingga itu menjadi penghalang bagi arwah dilemparkan ke neraka? Jawaban Malik membuat Uyainah tidak terima. Hal itu membuat Amirul Mukminin marah kepada Uyainah dan berkata, Sungguh, kamu adalah orang yang hina dalam Islam. Demi Allah, aku tidak rela atasmu, sampai Malik memberikan maaf kepadamu. Sejak saat itu, Uyainah tidak pernah terlihat lagi. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.